Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau sambil jalan ya, kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung ditanyakan aja. Nah, hari ini aku mau ngajarin teman-teman tentang mailing sama daftar isi. Kan kemarin ada yang minta diajarin Kak gimana caranya bikin daftar isi. Misalnya halaman pertamanya itu di bawah, tapi sisanya itu di atas. Filenya aku kirim dulu ya. Sorry telat join ya, maafkan. Aku masih di kantor gitu loh, terus tadi ngobrol-ngobrol dan gak lihat waktu dan gak lihat HP. Jadi nggak ngeh udah jam 7 lebih. Hmm, suara aku kedengeran kan ya kalau misalnya nanti nggak kedengeran kalau dikasih tahu ya. Oke, filenya udah aku kirim. Kita sekarang belajar tentang mailings dulu ya. Jadi apa sih mailings dan fungsinya itu apa? Jadi mailings itu tuh adalah fitur di Microsoft Word yang bisa mempermudah kita untuk membuat dokumen dengan format yang sama. Tapi kita bikinnya dalam banyak gitu. Contohnya, kita mau bikin sertifikat, formatnya kan sama. Paling bedanya di penerima sertifikatnya aja. Terus kita mau ngirim surat. Surat juga kan formatnya sama, tapi perbedaannya cuma di um, saya surat ini ya, surat dari sebuah perusahaan gitu. Uh, Paling bedanya dia nama penerimanya aja gitu. Nah, kalau kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, kita bisa pakai fitur yang namanya fitur mailings. Dia tuh udah ada di Microsoft Word teman-teman, udah ada grupnya sendiri, nama grupnya mailings. Kalau misalnya nggak ada grup mailings yang ini, teman-teman bisa tambahin dulu grupnya dengan cara customize group, arahin kursornya ke yang bagian kosong, terus customize dari Word. Nanti teman-teman cari di sini fitur mailings kalau misalnya ada tapi belum kecentang gitu, dicentang dulu. Misalnya ada kayak gini, dicentang dulu. Kalau misalnya nggak ada, cari dari sini, dari yang all comments. Ini materinya udah aku ajarin kok di pertemuan pertama gimana caranya custom group sama tab di Microsoft Word. Tuh. Sekarang kita contohin kalau misalnya ada sebuah perusahaan, mereka lagi buka lowongan kerja. Terus yang apply ini banyak nih, misalnya ada 50 orang. Tapi yang keterimanya itu cuman eh, misalnya cuman 5 orang gitu. Hanya sekian persennya. Nah, mereka kan harus ngirimin surat pemberitahuan dong ke 45 orang ini kalau misalnya mereka itu nggak lulus. Jadi dibikinlah sebuah surat yang akan dikirim ke 45 orang. Ini suratnya. Gimana caranya supaya kita nggak usah ketik satu-satu, misalnya diketik manual, dicari dulu alamatnya di mana, apa segala macam dari database. Kita pakai fitur mailings. Caranya, teman-teman ke sini, mailings, terus kita
langkah pertama kita harus tentuin dulu penerimanya. Kalau teman-teman udah punya listnya, kita pakai yang ini, use an existing list. Kalau misalnya belum, kita pakai yang ini, type a new list. Karena aku udah ngerekap siapa aja sih yang daftar ke perusahaannya, aku udah punya rekapannya di Excel. Jadi aku pakai use an existing list. Kayak gini. Nah, kita cari dulu listnya ada di mana. Ya, aku nyimpan listnya di sini. Terus aku klik open. Kalau udah kita masukin listnya, jangan lupa centang yang ini. Centang bagian first row of data contains column header. Ini maksudnya baris pertama itu adalah header gitu, judul. Jadi dia nggak masuk sebagai bagian dari orang yang akan mendapatkan suratnya. Kita klik oke. Nah, kalau si listnya udah kita masukin, list penerimanya, otomatis fitur yang lain itu bakalan hidup atau bisa kita gunakan. Langkah kedua, setelah kita masukin nama penerimanya, kita bikin yang namanya field atau masukin field. Misalnya ini nama, kita insert fieldnya nama. Ini namanya teman-teman mau masukin first name, terus last name. Jadi field ini datangnya dari Excel, data dari Excel yang tadi teman-teman masukin gitu. Dia ngebaca sesuai Excel yang tadi. Terus ada lagi yang namanya alamat. Teman-teman cari field untuk alamat. Kemudian ada field, misalnya field city. Setelah teman-teman masukin, langkah berikutnya kita kasih yang namanya greeting line atau pembuka. Biasanya di surat itu kan ada tulisan kayak halo, selamat siang, atau kepada yang terhormat. Nah, itu kita sebut sebagai greeting line. Greeting line ini bisa kita custom sesuai nanti sama nama penerimanya. Caranya sama, teman-teman masukin dulu yang tadi penerimanya. Kalau udah, kita tambahin greeting line di menu greeting line. Nah, teman-teman bisa custom di sini. Misalnya sapaannya hi, atau halo, atau dear, itu terserah. Nah, ini previewnya. Itu jadinya kayak gini. Misalnya, jadi halo, Miss Albertson, halo, Mr. Brennan, dan seterusnya. Klik OK. Setelah dimasukin greeting line, sebelum teman-teman finish suratnya, kita bisa lihat atau nge-preview surat yang udah kita bikin. Caranya di bagian mailing ada namanya fitur preview result. Teman-teman klik preview result. Kelihatan nggak? Kita highlight ya si filmnya yang tadi kita masukin. Namanya Michelle Brennan. Terus di greeting line-nya, halo Mr. Brennan. Jadi dia udah nyesuaiin gitu si greeting line ini. Ini cewek kan, halo Eliza Forest. Jadi greeting line-nya, halo Miss Forest. Dan seterusnya. Kalau teman-teman udah ngerasa oke sama greeting line, terus data penerima suratnya, kita bisa finish. Di bagian finish and match, ada yang namanya edit individual document. Terus kita klik oke. Udah, ini tuh udah jadi, misalnya penerimanya tadi ada 8, ya ini tuh jadi, nanti bakalan jadi 8 halaman. Selesai. Nah, misalnya di sini ada yang teman-teman mau kasih notes berbeda. Contohnya, si Kathy. Kathy ini misalnya kandidat yang paling bagus. Jadi, teman-teman mau kasih apresiasi di sini, tambahan kalimat, you are the best candidate, bla bla bla, itu bisa tanpa mempengaruhi surat yang lain.
Yang lain nggak berubah karena kita ngeditnya edit individual dokumen. Kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal save as satu-satu. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan kah? Oke, oke. Kalau oke, kita coba bikin sertifikat sekarang. Kita cari template sertifikat dari Microsoft Word. Misalnya ini kita mau bikin mana yang bagus? Nih, sertifikat yang ini. Jadi sertifikat ini mau dikasih untuk misalnya 20 orang yang sudah mengikuti proyeknya. Nah, caranya sama, kita pakai fitur mailings. Teman-teman tinggal ke mailings, terus kita tambahin dulu resipinya atau penerima sertifikatnya. Kalau udah punya listnya, pakai yang ini. Kalau belum, kita pakai yang ini. Karena kita udah punya listnya, kita pakai use an existing list. Cari teman-teman nge-save penerima sertifikatnya ada di mana database-nya. Oke, kayak gini. Kalau udah kita klik open. Nanti fitur yang lain bakalan hidup. Nah, bisa teman-teman gunain. Misalnya ini kan recipient name atau penerima dari sertifikat ini namanya siapa. Teman-teman masukin field, misalnya fieldnya first name, terus ada, kemudian field last name. Terus udah. Habis ini bisa kita preview di preview result. Kayaknya aku mau mencoba masukin field, masukin data yang lain. Ini masih data yang sama sih kayak tadi. Kita pilih data lain ya. Sama ini masukin fieldnya. Fieldnya ada nama depan, kemudian nama tengah, sama nama belakang. Selesai. Gitu. Terus kalau udah di preview dan kelihatannya udah oke, teman-teman bisa finish and match. Kemudian edit individual dokumen. Oke, selesai tuh sertifikat yang jumlahnya 20. Ya, oke. Nah, misalnya ini kan di sertifikatnya ada eh, nama projectnya atau nama programnya. Setiap orang misalnya mengikuti project atau program yang berbeda. Nah, teman-teman bisa nambahin itu ke Word-nya dengan cara perbaikin si data data yang teman-teman punya tadi. Teman bisa nambahin di sini, tambahin kolom baru, kolom program atau project.
Nah, ini kan cuman ada data nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Tadi karena di sertifikatnya ada project yang diikuti atau program yang diikuti, teman-teman bisa nambahin kolom lagi, misalnya program. Dia ikut kelas uh, Microsoft Office, ya ikut kelas data analyst, ada CEO, ada UI UX, dan seterusnya. Teman-teman data dulu aja, karena kan tiap orang itu ikutan kelasnya berbeda. Kalau udah lengkap datanya, kita save. Setelah di save, kita balik ke Word yang tadi. Nah, kita pakai Excel yang baru di bagian resipinya. Kita klik open. Jadi nanti field yang bisa teman-teman masukin itu berbeda. Selain ada field nama, ada field programnya juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Sambil nunggu Word aktif. Ini di not responding. Ada yang mau ditanyain? Seputar mailings? Oke kah? Kita cobain ya. Nah, ini tadi. Jadi di sini ada sertifikat untuk orang yang sudah menyelesaikan project atau sebuah program. Tadi caranya teman-teman ke mailings, masukin dulu resipinnya, pilih penerima resipinnya. Kalau teman-teman udah punya datanya, pakai yang use an existing list. Terus teman-teman cari datanya ada di mana. Aku di sini misalnya, kita klik open. Setelah teman-teman klik resipinnya, tunggu loading. Nanti fitur yang lain itu bakalan hidup. Oke. Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal masukin field sesuai data yang dibutuhin. Misalnya ada nama depan, nama tengah, sama ada nama belakang. Terus ada nama projectnya. Masukin field yang project atau program. Kalau udah, kita klik preview. Jadi kelihatan di sini, misalnya si Rifki udah menyelesaikan program Microsoft Office, kelas Microsoft Office gitu. Si Safa, kelasnya yang data analis, Yana yang CEO, tiap orang kan beda-beda kelasnya. Kalau udah oke, kita klik Finish and Merge, habis itu Edit Individual Dokumen. Oke, selesai semua sertifikatnya. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, kita coba lagi bikin sertifikat, tapi kita belum punya list penerimanya. List penerima sertifikatnya. Teman-teman tinggal cari aja template sertifikat di Microsoft Word, terus kita cobain bareng-barengnya. Soalnya ini ada sertifikat yang diberikan untuk
most inspirational player. Kita belum ada nih datanya, tapi kita tahu nama orang-orangnya. Caranya sama, tinggal ke my list, pilih select recipient. Tapi waktu kita mau masukin resipinya, karena kita belum punya listnya, jadi yang kita pakai adalah type a new list. Masukin nama listnya. Ini tinggal masukin sesuai kolomnya. Misalnya teman-teman mau masukin namanya, first name, last name, terus di lagi. Misalnya ada Rizky Nabil, kemudian ada kalau udah kita klik OK. Habis itu jangan lupa di save dulu resipi yang tadi kita bikin. Setelah teman-teman save, langkah selanjutnya sama seperti yang tadi. Kita masukin field sesuai kebutuhan. Misalnya di sini teman-teman butuhnya masukin field yang nama. Jadi kita ganti sama field yang nama, yang first name, terus ada lagi sama last name. Kita cuma butuh nama nih. Setelah semua fieldnya kita masukin, kita bisa preview. Step selanjutnya sama sih. Yang bedain cuma gimana cara teman-teman masukin resipinya. Kalau udah, kita klik finish and merge, habis itu edit individual dokumen. Selesai si sertifikatnya. Jadi 3. Ada yang mau nanya? Oh, boleh. Maka boleh diulangi cara menghubungkan ke data di Excel yang tadi. Boleh. Kita ulang sedikit ya. Tadi aku punya sertif untuk orang yang habis ikutan kelas. Sebuah kelas atau bootcamp. Ini. Nah, datanya aku udah punya di Excel karena waktu mereka daftar programnya kan mereka ngisi lewat Google Form. Nanti Google Form itu outputnya kan Excel. Jadi aku udah punya datanya di Excel. Nah, setelah aku punya datanya, aku tinggal masukin sesuai kebutuhan. Caranya, teman-teman hubungin dulu si Word ini ke Excel. Ke bagian mailings, terus pilihnya select recipient, tapi yang kita pakai yang use and existing list. Nah, teman-teman cari di sini Excel yang berisi pendataan anak-anak yang ikutan bootcamp-nya. Kalau udah ketemu, tinggal di klik, terus klik open. Habis itu jangan lupa klik yang ini, first row, data content column header. Supaya row pertama itu nggak dibaca sebagai data, karena itu adalah judul kan, judul dari setiap kolom. Kalau udah, kita klik oke. Udah, langkah berikutnya sama, tinggal masukin fieldnya aja. Nama depan, terus nama belakang. Terus ini fieldnya yang field program atau project. Selesai. Itu tadi yang nanya siapakah? Sudah paham? Perlu diulang lagi. Ya, sama-sama. Teman-teman udah pahamkah penggunaan field? Jadi fitur yang teman-teman harus kuasain itu sebenarnya cuma yang ini, select recipient, match field, sama greeting line, terus preview. Ini tuh kalau teman-teman mau ngedit resipinya. Ada yang namanya fitur edit recipient. Ini berlaku kalau data teman-teman tuh yang data yang baru dimasukin tadi, yang di input manual. Kita klik edit recipient, teman-teman bisa ngedit di sini. Misalnya mau nambahin title-nya. Atau mau nambahin nama klubnya atau apa itu bisa.
Hmm. Terus teman-teman klik yes. Itu di close aja. Ini tambahin nama grupnya. Masukin field tadi, field kelihatan nggak? Jadi teman-teman bisa ngedit fieldnya meskipun tadi udah dimasukin. Gitu. Itu untuk penggunaan mailing. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan terkait mailing, sekarang kita belajar buat bikin daftar isi. Bentar ya. Kita pakai file yang tadi aku kirim ke teman-teman. Nama filenya yang praktis, daftar isi, daftar gambar, dan lain-lain. Oke. Ini ceritanya kita punya format skripsi yang harus dibikinin daftar isinya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakuin kalau mau bikin daftar isi, teman-teman tuh harus bikin section atau pemisah dari setiap subbab. Misalnya, halaman cover, ini kan nanti nggak akan ada halamannya gitu. Bakalan polos kayak gini aja kan. Ini kita sebut sebagai section 1 atau bagian yang ke-1. Terus halaman daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu kan halamannya berupa angka Romawi. Berarti kita sebagai section 2. Dan seterusnya itu ada bab 1 sampai selesai. Itu pakai angka yang biasa kan. Itu berarti kita tempatin dia sebagai section yang ketiga. Jadi di sini kita harus bikin 3 section. Gimana cara bikin section atau pemisah dari setiap si bagian? Teman-teman tinggal arahin aja kursornya ke bagian terakhir di setiap halaman. Terus kita ke menu layout, terus teman-teman pilih bricks, ada yang namanya next page. Gimana cara ngecek dia udah ada section apa belum? Teman-teman tinggal klik aja di bagian header atau footer 2 kali. Nanti keluarnya ada tulisannya. Section 1, section 2, kemudian ya baru 2 section yang kita bikin. Oke, kita bikin section selanjutnya, section yang ketiga. Itu di setelah tulisan daftar gambar. Ke menu layout, bricks, habis itu teman-teman klik next page. Udah kan, di sini ada 3 section. Langkah berikutnya, teman-teman harus matiin dulu yang namanya same as previous. Kenapa ini harus dimatiin? Kalau nggak teman-teman matiin, nanti dia halamannya akan sama di setiap section. Misalnya nih, aku tulis angka 1. Dia muncul di halamannya 1, 1, 1 semua. Jadi kita harus matiin dulu link same as previous-nya. Dengan cara ke bagian header dan footer, terus matiin link to previous. Ini juga sama. Ke bagian header dan footer, matiin link to previous. Semua section itu harus dimatiin dulu link to previous-nya. Nah, ada tidak? Oke. Kalau udah teman-teman matiin
langkah berikutnya kita menghapus bagian atau halaman yang kosong. Gimana cara menghapus halaman yang kosong ini? Teman-teman tinggal ke menu home, terus pilih ini, tanda show or hide, yang kayak P kebalik. Nah, di sini tugas teman-teman adalah menghapus page break-nya, supaya halaman yang kosongnya bisa kehapus. Tinggal di-delete aja. Kalau udah hilang page break-nya, kita matiin lagi show and hide. Hilang tuh halaman kosongnya. Oke. Langkah berikutnya baru kita buat halamannya. Cara buat halamannya, teman-teman tinggal ke teman-teman tinggal ke insert, terus ada yang namanya header sama footer. Kalau teman-teman mau naruh halamannya di atas, berarti pilihnya yang header. Dicari aja nanti ada di sini header. Halaman 1. Kalau fontnya nggak sesuai atau warnanya atau nama fontnya, teman-teman bisa atur sendiri. Ini halaman kedua. Nah, karena tadi kita sudah sepakat kalau misalnya daftar isi dan daftar gambar adalah angka Romawi, berarti step selanjutnya tugas kita adalah mengedit halamannya. Cara mengedit numberingnya, teman-teman tinggal blok aja yang ini. Halaman tadi udah kita bikin. Terus kita ke bagian header dan footer, pilih page number, pilih format page number. Nah, numbering formatnya yang kita ganti. Jadi angka Romawi yang dimulai dari angka 1. Selesai. Nah, kita tinggal nerusin ke section yang ketiga. Di page number, misalnya mau yang di top, tapi mau yang di center. Udah. Dia langsung otomatis. Halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Selesai. Nah, kalau udah selesai semua halamannya, baru teman-teman bisa bikin daftar isinya. Caranya, tinggal ke bagian reference, terus kita pilih yang namanya insert, table of content. Pilih aja formatnya, biasa kita pakainya yang automatic table one. Selesai. Sorry. Ups. Kita kelupaan satu step. Sebelum kita bikin daftar isi, setelah tadi kita bikin section, bikin halaman, teman-teman harus bikin dulu yang namanya style dari setiap judul ataupun subbab. Maksudnya gini, ada kan bab 1, bab 2, bab 3. Itu kan bab kita sebut sebagai heading 1. Terus ada yang namanya latar belakang, tujuan, maksud. Itu kan subbab kita sebut sebagai heading 2. Nah, jadi si bab sama si subbab ini harus dikasih dulu stylenya, style heading 1 dan heading 2. Caranya teman-teman tinggal blok aja yang tadi, blok yang sama stylenya dulu aja. Misalnya kita mau ngerjain yang heading 1. Blok dulu aja yang semua judul bab. Terus kita ke bagian home, kita pilih fitur style. Teman-teman cari di sini yang namanya heading 1. Kalau nggak ada, teman-teman bikin sendiri stylenya dengan cara create a style. Aku waktu skripsi itu punya stylenya sendiri gitu. Jadi ada style skripsi supaya gampang aja nyarinya. Misalnya ini bold, terus dia di center, ukurannya misalnya 13.
Kalau udah, jangan lupa ganti style based on-nya harus yang heading 1. Karena ini kan skripsi 1, maksudnya skripsi heading 1. Jika sudah selesai, teman-teman klik OK. Kelihatan nggak perbedaannya? Kalau udah dikasih style, dia ada tanda segitiga kecil di samping tulisan. Itu tadi kita udah bikin heading 1. Sekarang kita bikin heading 2. Caranya sama, tinggal teman-teman blok-blokin aja. Ya, tadi ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada subbab metodologi, subbab hasil, kemudian ada subbab pembahasan, terakhir ada subbab kesimpulan dan ada subbab saran. Setelah di blok, kita ke bagian home, terus ke menu style, teman-teman cari di sini yang namanya heading 2. Kalau nggak ada, kita bikin sendiri stylenya dengan cara create a style. Namain aja, misalnya jadi skripsi 2. Maksudnya skripsi heading 2. Terus teman-teman modify, style based on-nya diganti jadi heading 2. Klik OK. Sudah. Cara ngecek style teman-teman, cara ngecek heading teman-teman udah benar atau belum, teman-teman bisa pakai fitur find di CTRL F. Terus kita ke bagian yang heading, navigation khusus heading. Jadi nanti bakalan muncul ini bab sama subbab yang udah teman-teman kasih style heading 1 ataupun heading 2. Kalau teman-teman udah ngerasa benar sama headingnya, baru kita bisa bikin daftar isinya. Caranya tadi ke bagian reference, terus klik table of content. Teman-teman pilih automatic table 1. Muncul nih daftar isinya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain atau perlu aku ulang nggak? Dia memang prosesnya agak panjang, apalagi buat orang yang belum kebiasa bikin daftar isi secara otomatis, terkesan lebih ribet. Tapi kalau misalnya teman-teman udah kebiasa, bakalan ngerasa kebantu kok sama fitur ini. Gak apa-apa gitu. Misalnya teman-teman ngerjainnya sambil nonton tutorial di YouTube atau sambil liatin video record aku ngajar. Nanti bakalan kebiasa sendiri. Pokoknya langkah pertama yang paling penting teman-teman harus bikin dulu sectionnya. Setelah bikin section, baru bikin halaman. Terus teman-teman kasih heading dari setiap bab dan subbab. Jadi deh, kalau heading terus numbering teman-teman benar, dia itu bisa dicek. Misalnya, aku mau ke bab 3, tinggal ke CTRL, terus klik. Dia langsung pindah ke bab 3. Sama kayak daftar tabel kemarin, yang bisa kita klik atau bisa kita cek sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Perlu aku ulangkah? Atau sudah paham apa belum? Perlu aku ulang? Sudah cukup pahamkah seputar daftar isi? Nah, pertanyaannya biasanya tuh gini, Kak gimana ya caranya? Misalnya yang ada judul itu halamannya di atas, tapi sisanya di bawah. Langkah yang harus teman-teman lakukan adalah bikin section baru. Caranya tadi, kayak ini pengennya numberingnya di sini, sisanya di bawah.
Teman-teman tinggal tambahin section aja. Ke bagian paling terakhir dari halamannya, terus kita layout, breaks, habis itu next page. Udah ada nih section yang baru. Jadi ada 4 section sekarang. Yang ini jangan lupa dimatiin link to previews-nya. Teman-teman bisa pindahin numbernya ke bagian yang bawah. Sorry. Tinggal tambahin aja page number yang bottom, terus masukin. Kalau nomornya belum berurutan, ini kan nomor 1. Maksudnya ini pengen nomor 2 kan? Kita edit. Dengan cara di blok nomornya. Terus ke header dan footer, page number, format, page number. Startnya dari 2. Oke, keluar. Gitu. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pengen lagi yang kayak gitu, misalnya ini di bab 2. Kan ada judul bab, jadi halamannya harus di atas. Tambahin lagi sectionnya di sini. Layout, breaks, terus teman-teman kasih section baru. Berarti sekarang ini adalah section ke-5. Kelihatan nggak? Ada tulisan 5 section. Tadi sama, matiin dulu link to previews-nya. Kalau udah mati, baru bisa kita masukin nomornya. Jadi tadi nomornya di atas kan? Pilihnya yang page number yang top. Mulai dari halaman 6. Tinggal di blok, diedit lagi format page number. Ganti jadi 6. Selesai. Gitu. Intinya kalau teman-teman mau melakukan modifikasi di nomor halamannya, posisi nomor halamannya, tugas teman-teman cuma nambahin section aja sih. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Oke, Kak. Terus pertanyaan lainnya, biasanya gini, Kak, aku ngerevisi beberapa bagian, jadi halamannya berubah. Oke, misalnya di sini bab satunya jadi lebih banyak. Oke. Otomatis halaman yang lainnya juga berubah kan? Halaman bab 2-nya mundur, halaman bab 3-nya mundur. Teman-teman jangan hapus daftar isi yang tadi udah dibikin. Kita tinggal update aja. Caranya, teman-teman klik si daftar isinya, nanti ada muncul tulisan update table. Kalau mau nge-update halaman, berarti kita cukup pilih update page number only. Tapi kalau teman-teman mau nge-update, misalnya nge-update isinya, yang dipilihnya yang update entire table. Sama kok cara update-nya. Kalau misalnya dia nggak muncul nih tulisan update table-nya, teman-teman klik dulu si daftar isinya, terus kita ke bagian reference, pilih yang ini, update. Sama aja. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain? Oke kah? Sudah cukup pahamkah materi tentang daftar isi? Gak ada yang mau nanya? Atau ada yang mau nanya terkait tugas Kak? Oh iya, karena ini pertemuan terakhir, berarti teman-teman udah harus mengerjakan tugasnya ya, biar dapat sertifikat. Minimal 50%. Tinggal dipilih aja. Kalau misalnya mau dikerjain semua lebih bagus, tapi kalau misalnya sanggupnya cuma ngerjain 2, nggak apa-apa 2 aja.
gitu-gitu. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, kelasnya aku tutup teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Karena sudah tidak ada pertanyaan, berarti kelasnya aku tutup ya teman-teman. Aku akhirin bootcamp Microsoft Word bulan Februari. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti bootcamp di eh, kelas aku setiap hari Sabtu, meskipun kita suka reschedule. Hmm, Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang aku share itu bermanfaat buat teman-teman, bisa memperbaiki kualitas teman-teman dalam menggunakan Microsoft Word gitu. Jadi semakin efektif lagi pakai Microsoft Word-nya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, kelasnya aku akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa diisi presensinya ya, aku izin.